Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai praktek yang dilarang di dalam asuransi syariah. Pertama adalah ma'asyir, yang berarti untung-untungan. Dalam praktek ma'asyir ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Dalam asuransi syariah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Contoh, nasabah membayar premi 1 juta rupiah dengan uang pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Setelah 3 bulan polis berjalan, nasabah meninggal dunia. Lalu perusahaan asuransi membayar uang pertanggungan sesuai kontrak polis sebesar 100 juta, walaupun nasabah baru membayar 3 bulan saja. Kondisi tersebut seolah-olah peserta diuntungkan, sedangkan perusahaan asuransi dirugikan. Dan sebaliknya, jika tidak ada klaim sampai dengan akhir kontrak, seolah-olah nasabah yang dirugikan. Yang kedua adalah gharar atau ketidakpastian. Dalam transaksi bermuamalah, semua harus jelas, transparan, dan objektif. Misalnya, berapa harganya, apa barangnya, kapan penyerahannya, dan lain sebagainya. Contoh, saat kita membeli anak kambing yang masih dalam kandungan induknya, hal itu dilarang. Karena di situ ada unsur ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah nanti si anak kambing ketika lahir dalam keadaan sehat atau cacat. Dalam asuransi konvensional, memang sudah jelas besaran santunan yang akan kita terima apabila kita mengalami risiko. Namun ada unsur ketidakpastian, yaitu berapa lama dan berapa besar premi yang harus dibayar. Mungkin saja kita baru membayar 3 bulan, sudah terkena risiko, dan bisa saja sudah 10 tahun berjalan, peserta baru mengalami risiko. Transaksi ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan gharar yang dilarang dalam transaksi syariah. Dan yang terakhir adalah riba. Di dalam praktek asuransi berkaitan dengan alokasi dana atau investasi. Ada 2 praktek riba dalam asuransi. Pertama, apabila premi yang dibayar nasabah diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang memberikan bunga seperti bank konvensional. Yang kedua, mengenai santunan atau uang pertanggungan, biasanya besaran santunan asuransi akan jauh lebih besar dibandingkan premi yang dibayar. Misal kita membayar premi 1 juta rupiah, maka apabila kita terkena risiko akan mendapatkan 100 juta rupiah. Artinya, kita menukarkan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Praktek ini masuk ke dalam salah satu jenis riba, yaitu riba fadl, yang artinya menukarkan sesuatu dengan kadar atau takaran yang berbeda. Ketiga praktek tersebut tidak ada di dalam asuransi syariah, karena asuransi syariah menggunakan konsep tolong-menolong atau ta'awun. Nantikan video kami berikutnya.